Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali dalam pembahasan model manajemen pendidikan kewirausahaan Santripreneur untuk SMK. Yang sekarang ini kita akan membahas tentang pelaksanaan setelah kita sebelumnya membahas mengenai perencanaan dan pengorganisasian. Mari kita bahas bersama-sama dan kita diskusikan bersama-sama untuk kemudian kita laksanakan di dalam pengembangan pendidikan kewirausahaan Santripreneur di sekolah kita. SMK Islam Kanigoro, sekolahnya orang hebat. Terima kasih. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pembahasan kita pada kali ini adalah kita akan membahas tentang model manajemen pendidikan kewirausahaan Santripreneur SMK. Kemudian seperti biasanya kita berdiskusi mengenai pelaksanaan ini. Tentunya kita harus memiliki persepsi yang sama apa yang dimaksud dengan pelaksanaan dan bagaimana proses pelaksanaannya, dan kita akan simpulkan bersama, lalu kemudian kita refleksikan untuk kita praktekkan dalam mengelola pendidikan Santripreneur, pendidikan kewirausahaan Santripreneur di sekolah kita. Ya, mengapa kita membahas hal ini? Ya, pertama kita memang bertujuan untuk melakukan sharing knowledge tentang model manajemen pendidikan kewirausahaan Santripreneur untuk SMK, dan kita juga melakukan sharing knowledge tentang proses pelaksanaannya, dan kita tentu berdiskusi dan merefleksikan apa yang telah kita diskusikan dan kita simpulkan bersama untuk kemudian kita tindak lanjuti dengan tindakan nyata. Ya, tentunya para pemirsa dan Bapak Ibu sekalian masih ingat ya bahwa inilah model manajemen pendidikan kewirausahaan Santripreneur SMK, yaitu dengan proses manajemen yang terdiri dari 4 proses manajemen: perencanaan, pengorganisasian, implementasi atau pelaksanaan, dan evaluasi. Dan dalam hal ini kita juga telah melihat hasilnya untuk di SMK Islam yang berbasis pondok pesantren. Kita berharap bahwa untuk prakteknya di sekolah kita nanti akan menghasilkan hasil yang lebih baik, atau paling tidak hasil yang sesuai dengan tujuan kita ya. Kita mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang kita tetapkan bersama. Marilah kita pahami bersama dan kita menyamakan persepsi apa yang kita maksudkan dengan pelaksanaan adalah proses kegiatan pengajaran dan pembelajaran pendidikan kewirausahaan Santripreneur dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan baik di dalam proses pembelajaran yang bersifat akademik maupun yang bersifat non-akademik atau ekstrakurikuler. Aktivitas-aktivitas pembelajaran kita tentunya juga tidak lepas dari metode pembelajaran. Nah, bagaimanakah metode pembelajaran dari model manajemen pendidikan kewirausahaan Santripreneur di SMK ini? Nah, setelah kami teliti bahwa pada penelitian sebelumnya, studi kasus di satu SMK Islam berbasis pondok pesantren, ternyata mereka menggunakan metode yang kami sebut dengan task-based learning. Task-based learning ini dulunya sangat terkenal sekali kalau di dalam pembelajaran bahasa ya, dan sangat banyak ahli-ahli yang juga mengembangkan task-based learning ini, utamanya dari India waktu itu ya.
dan juga dari Thailand dan juga dari Indonesia. Task based learning itu sudah sudah berkembang sejak tahun 1996 ya. Itu ya. Jadi dan tentunya ini juga bukan hanya untuk bahasa ya, tapi juga bisa digunakan untuk semua pembelajaran yang berbasis tugas. Maksudnya berbasis tugas itu ya praktek bersama, group learning ya, pembelajaran berkelompok, kerja kelompok gitu ya, dan di situ terdapat beberapa proses yang sangat menarik ya. Salah satunya adalah di task based learning itu selalu ada apa yang disebut dengan advanced organizer. Advanced organizer ya. Apa itu advanced organizer? Advanced organizer itu suatu kegiatan untuk memantik suatu pemahaman siswa untuk bisa menghubungkan ya pengalaman sebelumnya dan apa yang dia pikirkan dan juga pikiran dia terhadap apa yang akan dia pelajari. Dan ini juga sudah mengandung pengembangan keterampilan abad 21 yaitu yang disebut dengan C4 ya, kreativitas, berpikir kritis ya, lalu berpikir kreatif dengan kreativitas, lalu komunikasi dan kolaborasi. Memang di dalam pembelajaran kewirausahaan yang aktif itu kita harapkan bahwa siswa bisa kreatif dan dia juga berpikir kritis, tapi dia juga mampu untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan teman-temannya, dan tentunya itu perlu komunikasi ya. Dalam konteks ini maka kegiatan pembelajaran itu dikelola dengan model pembelajaran berbasis kelompok, lalu kemudian kerja kelompok ya itu. Dan tentunya di situ adalah mereka membangun sebuah apa yang kita sebut dengan student enterprise. Student enterprise itu adalah perusahaan siswa lah istilahnya ya. Dia berkelompok untuk membuat produk atau ya dia menelurkan idenya, dia mau berbisnis apa. Kalau dia misalnya mau berbisnis produksi ya produk. Tapi rata-rata memang kalau di SMK sesuai dengan penelitian kita itu memang produk ya. Basisnya adalah produk kuliner, produk herbal seperti sabun contohnya, dan juga produk-produk yang berupa pembuatan perabot rumah tangga. Itu adalah utamanya yang para siswa yang keahliannya itu adalah TKR ya. Gitu. Nah inilah yang kita temukan bahwa pembelajaran kewirausahaan itu dilaksanakan dengan metode task based learning, metode tugas ya. Metode tugas ini sangat menarik. Yang pertama itu mereka akan berdiskusi bersama gurunya, dan itu adalah yang kita sebut dengan advanced organizer. Lalu mereka praktek ya, mereka berdiskusi, mereka praktek, lalu kemudian setelah itu mereka berdiskusi kembali dengan guru-gurunya. Kalau di pembelajaran bahasa itu ada istilahnya pre-task, while task, dan post-task gitu ya. Ya, ini adalah salah satu metode pembelajaran yang memang saya juga teliti itu di Australia waktu itu tahun 1996. Saya juga meneliti ini. Saya meneliti di 6 sekolah di Melbourne ya, bahkan di Bendigo waktu itu ya. Dan tokoh-tokoh tentang task based learning ini banyak sekali, baik yang dari India, dari Thailand juga, dan dari Indonesia juga banyak ya. Oke, diantaranya adalah Popat Wibon itu yang dari Thailand ya gitu. Dan ya termasuk saya sebenarnya yang kemudian mengembangkan pembelajaran berbasis tugas ya untuk
waktu itu masih bahasa Inggris, tapi kemudian ketika saya bekerja di perusahaan, akhirnya juga kita praktekkan di dalam OJT, ya, on the job training, dan juga di dalam classroom training itu seperti itu. Jadi ini memang cukup baik ya metode pembelajaran task based learning ini. Menariknya adalah pembelajaran kewirausahaan pada model ini itu teori itu hanya diberikan 30% saja ya. Lalu kemudian lebih banyaknya ada di praktek ya, 70%-nya praktek. Namun demikian sesungguhnya di dalam pola task based learning itu tadi, pada saat guru ya mendamping mereka pada saat mereka melakukan produksi, itu sesungguhnya mereka itu berdiskusi juga ya tentang teorinya gitu. Jadi while they are doing gitu, they are learning the theory gitu ya. While ya itulah intinya doing by learning gitu, atau learning by doing ya, gitu ya. Nah itu ya, jadi 70% itu memang lebih banyak untuk praktek ya. Nah, bagusnya adalah praktek ini dilaksanakan di teaching factory. Jadi teaching factory itu di sini nggak saya gambarkan. Teaching factory itu adalah satu laboratorium kewirausahaan di situ yang juga sekaligus sebagai pabrik gitulah istilahnya ya. Karena di situ peralatan-peralatan memasak, peralatan-peralatan packaging itu lengkap ada di situ, dan itu digunakanlah bersama-sama dengan terjadwal ya, karena tidak hanya siswa-siswa yang memang hobinya atau keahliannya ya, dari sisi program keahliannya itu memang bukan tata boga saja gitu. Jadi dari TKR, kemudian dari farmasi itu ada juga yang berminat untuk berkecimpung di kuliner itu, usaha kuliner, sehingga itu dilakukanlah penjadwalan untuk bisa digunakan teaching factory itu secara bersama tapi juga secara terjadwal begitu. Sebaliknya dari siswa yang dari tata boga, juga termasuk tadi saya katakan dari TKR misalnya, itu juga ada yang tertarik untuk ikut membuat atau memproduksi produk-produk dari herbal, contohnya minuman, sabun begitu ya. Nah ini mereka juga kemudian menggunakan apa yang disebut dengan laboratorium bersama. Nah, laboratorium ini sesungguhnya adalah lebih khusus untuk para siswa yang dari keahlian farmasi. Namun demikian pondok pesantren atau sekolah itu, nah sekolah ini kan terintegrasi dengan pondok pesantren ya, itu kemudian memiliki kebijakan untuk menggunakan laboratorium itu sebagai laboratorium bersama, khususnya adalah untuk pendidikan kewirausahaan ini. Nah lalu pemasarannya itu adalah menggunakan pemasaran langsung kepada siswa, orang tua wali, santri gitu kan, dan masyarakat maupun para pedagang di lingkungan pondok pesantren itu sendiri ya. Nah inilah makanya kemudian tumbuh kembangnya praktek kewirausahaan itu menjadi lebih bagus ya, karena produknya itu bisa langsung diserap oleh santri itu sendiri dan juga diserap oleh masyarakat di sekitarnya. Begitu juga penjualan ya, penjualannya ya penjualan langsung seperti tadi ya disampaikan tadi. Kalau pemasarannya itu dipasarkan langsung, juga penjualannya juga penjualan langsung, termasuk penjualan melalui bazar. Nah bazar ini biasanya adalah
nanti dilakukan pada saat acara sambangan atau acara perpulangan, karena orang tua pada datang di sekolah gitu ya. Ya, secara praksis ya polanya para gurunya itu dengan pola menggunakan coaching ya. Mereka mendampingi, mengajarkan, lalu kemudian langsung ya memberikan pembelajaran dan praktek langsung dan berdampingan terus, bukan hanya di kelas gitu ya, tapi juga di teaching factory maupun laboratory. Nah, ini modelnya coaching ya. Kenapa ini belum mentoring ya? Memang ini masih praktek ya, dan masih proses ya untuk perusahaannya tadi dilaksanakan secara baik. Ya, jadi kesimpulannya adalah pelaksanaan daripada pembelajaran dan pengajaran kewirausahaan entrepreneur ini dilakukan dengan metode task-based learning dan menggunakan fasilitas teaching factory dan full laboratory, laboratorium bersama, lalu kemudian dengan metode direct selling dan direct marketing, dan pendampingan secara coaching. Nah, ini nanti juga kita akan bahas bagaimana hasilnya ya. Sebelum itu kemudian kita akan bahas juga tentang evaluasinya. Jadi kita sudah sampai pada 3 proses. Yang pertama adalah proses perencanaan, lalu yang kedua proses pengorganisasian, dan saat ini kita berbicara tentang proses pelaksanaan. Nah, mungkin ini bagi Bapak Ibu dan pemirsa sekalian, Bapak Ibu dan pemirsa punya pendapat lain, ya dipersilakan untuk kemudian berkomentar di kolom komentar. Nah, ini kita sampaikan berdasarkan hasil dari penelitian di Sekolah Menengah Kejuruan Islam berbasis pondok pesantren yang kami lakukan pada tahun lalu. Dan oleh sebab itu ini kita sharing kembali, kita praktek kita diseminasikan kepada sekolah-sekolah SMK yang lain yang kemudian nanti bisa dimodifikasi atau diadopsi untuk pengembangan pendidikan kewirausahaan entrepreneur pada SMK ini. Utamanya yang saat ini yang sekarang saya bicarakan adalah SMK Islam Kanigoro ya, sekolahnya orang-orang yang hebat ya. Baiklah. Ya, kita sudah sampai pada penghujung pembahasan pelaksanaan pendidikan kewirausahaan entrepreneur ini. Mudah-mudahan menginspirasi dan kita terus bersemangat untuk bisa mengembangkan para entrepreneur muda di SMK ini, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan hasil yang baik dan adik-adik kita ini bisa berwirausaha secara mandiri dan mengembangkan ekonomi kemasyarakatan secara baik pula. Baik, terima kasih. Barakallah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.